Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Crypto Pogogol. Senang sekali bisa membuat konten lagi dengan teman-teman semua dan bisa berbagi informasi dari eh, ekosistem Scale Network, dan ini bakalan seru sekali karena eh, 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 seperti yang berada di belakang saya ini, ada perubahan yang cukup besar di Scale Network, dan mereka baru saja mengumumkan, mungkin sekitaran awal bulan mereka mengumumkan mengenai ZK, sorry bukan ZK, Levi 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 sebentar Levitation Protocol. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan apa sih itu Levitation Protocol dan perbedaannya apa dengan ZK Protocol, kemudian apa keunggulannya, itu bakalan kita pas di sini. Mungkin video ini bakalan berdurasi under 10 menit lah ya, dan saya harap teman-teman juga mengikuti dengan baik dan juga paham betul tentang Scale Network secara utuh, dalam artian mereka benar-benar ingin membuat ekosistemnya mereka itu lebih maju lagi dan dikenal oleh banyak orang. Mungkin untuk saat sekarang belum, karena ekosistemnya masih kecil dan masih ada Polygon, Optimism, kemudian ada Arbitrum yang lebih populer, dan juga secara kapitalisasi market itu mereka lebih gede, dan Scale masih dalam proses pengembangan, dan juga masih dalam tahap memperbanyak dApps baru yang muncul atau yang join ke dalam layering mereka. Nah, untuk Levitation Protocol ini saya kutip dari artikelnya. Untuk memajukan inovasi dan luas jaringan Scale, pengembang komunitas yang bekerja dan berkontribusi pada jaringan Scale telah mendorong upaya sumber terbuka yang akan memberdayakan Scale dengan rangkaian solusi penskalaan ZK. Ini lebih ke ZK Rollup. Kalau teman-teman hype dengan teknologi ZK, Levitation Protocol ini lebih dari ZK. Proposal ini bernama Protokol Levitasi, solusi penskalaan ZK terdesentralisasi penuh yang dirancang untuk merevolusi dunia bukti tanpa pengetahuan, dengan memungkinkan sejumlah besar solusi ZK untuk terhubung secara mulus ke dalam arsitektur Scale dengan konektivitas rollup ke jaringan utama Ethereum. Dan ini lebih menyaingi ZK Rollup yang hype selama beberapa bulan belakangan, dan selama bear market mereka kehilangan power juga untuk memfomokan teknologi ZK yang mereka sedang bangun. Kemudian proposal tersebut mencakup peningkatan ekosistem lebih lanjut dengan penambahan layer 1 mega chain baru yang disebut Scale G. G untuk Ganymede, bulan terbesar di tata surya yang diperkuat oleh ZK Rollup. Jadi kalau teman-teman tahu tentang ZK Rollup, Scale G ini lebih dari ZK Rollup yang dimana untuk ZK Rollup itu hanya di ekosistem Arbitrum misalkan, atau ZK Sync misalkan, dan engineering dari Scale itu mereka membuat satu revolusi yang lebih dari ZK Rollup yang namanya Levitation atau Levitasi Protokol. Levitasi ini akan memberdayakan pengembang dan bisnis untuk membawa aplikasi terdesentralisasi mereka ke level yang baru.
Protokol revitalisasi dirancang untuk meningkatkan kemampuan ekosistem scale, menawarkan kesempatan kepada operator zero technology proof manapun untuk memberikan solusi ZK terdesentralisasi kepada pengembang aplikasi melalui rantai scale. Penawaran baru ini akan memberi pengembang yang membangun scale lebih banyak fleksibilitas dan mengkonfigurasi aplikasi mereka dalam jaringan rantai aplikasi scale yang kuat, yang sudah terdiri dari lebih dari 20 blockchain EVM. Kalau teman-teman mengikuti scale dan paham mengenai ekosistem yang mereka sedang bangun, itu sekarang memang untuk ZK atau ekosistem dApps yang bergabung di Scale sekarang itu ada 20 dApps, dan teman-teman bisa melihatnya di website yang sudah terpajang itu real time. Kemudian ada perbedaan atau versus perbandingan levitasi dan juga protokol ZK yang berada di jaringan yang lain. Opsi saat ini untuk protokol ZK terpusat, untuk saat ini protokol ZK terpusat. Protokol levitasi berbeda karena akan mengimplementasikan sequencer terdesentralisasi sebagai sekumpulan kontrak pintar yang diterapkan ke scale chain. Protokol sequencer ini memiliki arsitektur modular pluggable yang memungkinkan ZKR yang ada untuk berjalan mulus di scale chain yang telah memilih untuk mengimplementasikan protokol levitation. Kenapa tadi saya bilang di awal itu ZK protokol itu lebih kalah jauh dibandingkan dengan levitasi protokol, karena untuk ZK protokol sendiri itu dia sistemnya atau smart contract-nya terpusat, sementara untuk ZK scale chain ini dia bersumber pada kontrak pintar yang sudah diterapkan di scale chain. Ada 3 keunggulan dari levitation protokol. Yang pertama itu desentralisasi. ZKR yang ada ketika dieksekusi di levitation menjadi terdesentralisasi tanpa memerlukan modifikasi apapun pada perangkat lunak dan mendasarinya. Interpolability dan modularitas levitasi mengubah ZKR yang menjadi modul yang berinteraksi satu sama lain dengan mulus. Keamanan bersama, beberapa ZKR dapat berjalan di lingkungan umum dari satu rantai yang mendukung levitasi. Ini memungkinkan catatan buku besar transaksi dan mudah diinteraksi rollup. Nah, kemudian di sini ada tambahan mengenai menskalakan Ethereum secara bersama. Chris Sapp atau CTO dari Blockdaemon, validator utama jaringan Scale, menyoroti pentingnya kehebatan teknologi Scale dan komunitas pengembang aktif dengan menggabungkan finalitas instan Scale dengan keamanan tambahan dari pendekatan ZK Layer 2 baru. Scale menawarkan pengembang sebuah platform untuk membangun aplikasi baru yang terdesentralisasi. Mereka tidak hanya dapat menggunakan rantai khusus aplikasi, tetapi juga ZK Rollup dan juga sekaligus Scale G, sebuah inovasi yang mereka senang melihat pertumbuhan ekosistem Scale. Komunitas dan juga pengembang sumber terbuka Scale yang dikenal sebagai Scale DevDAO telah mengusulkan penambahan melalui forum pengembang Scale. Pengembang berencana untuk mulai merilis kode sumber dalam beberapa bulan mendatang dan nantinya akan meluncurkan testnet publik. Testnet publik. Mainnet dijadwalkan untuk diluncurkan pada Q4 2023. Menandai tonggak penting dalam kemajuan kemampuan Scale, semua garis waktu tunduk pada penyelarasan eksekusi oleh kontributor sumber terbuka untuk proyek Scale. Tim inti akan mendukung dan memfasilitasi pengembang, tetapi garis waktu
spesifikasi dan pengiriman akan diatur oleh pengembang, pemegang saham, dan anggota komunitas di dalam Scale versi. Pada akhirnya, voting on chain yang sukses adalah mendorong proposal ke sumber ke dalam produksi langsung. Ini 9 hari yang lalu. Tapi sayang untuk di forum Scale ini masih apa namanya, masih belum terbuka untuk berbagai negara. Ini hanya percakapan antara dev dan juga user dari berbagai negara, dan untuk berdiskusi misalkan untuk Indonesia regional dari masing-masing negara itu belum mereka buatkan. Protokol evitasi mewakili lompatan maju yang signifikan dalam dunia solusi penskalaan terdesentralisasi. Protokol inovatif ini akan memberdayakan pengembang dan bisnis untuk membuka potensi penuh dari aplikasi terdesentralisasi. Nantikan pembaharuan lainnya dari Scale saat ini untuk merevolusi industri blockchain bersama. Dari segi blockchainnya saja, banyak blockchain yang lain itu kalah jauh dari blockchain yang diterapkan oleh Scale Chain, karena dApps yang di-create di blockchain Scale itu adalah mereka memiliki blockchain sendiri dan tidak tergantung pada satu blockchain atau tidak terpusat. Dan itu mereka semua semakin banyak menggunakan atau semakin banyak dApps yang bergabung, itu bakalan memperkuat TPS yang berada di Scale. Misalkan saat sekarang itu 20 itu kita kalikan aja 397. Untuk satu dApps itu mengalami peningkatan 397 TPS. Kalau misalkan dia punya 100, berarti 397.000 TPS yang tersedia di Scale itu baru 100. Gimana dengan 150, 200? Semakin banyak dApps bakalan semakin cepat, dan juga TTF-nya bakalan lebih cepat juga, dan tidak bakalan mengganggu jaringan utama. Mungkin itu dulu video singkat saya mengenai pertumbuhan dari Scale Network, dan saya harap teman-teman juga mengikuti perkembangan dari Scale Network dari sejak awal sampai dengan banyaknya dApps yang bakalan bergabung di ekosistem Scale Network. Oke. Sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di next time dan juga konten yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and stay classy. Bye bye.